Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya ya? Kalian semoga baik-baik saja. Ya. Seperti kita berdua ya, Fra ya? Ya, betul. Kita ada di mana nih, Fra? Kita Ada di Kata Jingga. Kata jingga itu Afra. Jadi katanya Afra ini tuh ya, berarti jingga teh Afra ya, Fra ya. Ya, betul. karena namanya Afra teh Afra Jingga. Jadi kata jingga teh kata Afra ya, Fra ya. Oke, betul. Fra, kita mau bahas apa nih, Fra? Hari ini, Fra. Kali ini kita mau bahas apa, Fra? Hari ini tuh kita bakal bahas tentang polusi udara. Polusi udara. Oke, bagus, kita coba bahas polusi udara ya. Kita lihat polusi udara ya. Jadi gini nih, Fra. Kan kantor papa teh di tengah kota ya, Fra ya. Ya. Di kota Bandung. Terus dia tuh waktu kapan itu papa teh ke lantai 8, karena sampai lantai 8 si kantornya papa teh, Fra. Ya. Nah, di lantai 8-nya teh ada kafe. Terus papa bisa nongkrong di situ. Bisa lihat pemandangan, pas lihat ke sana gitu kan, di atas tuh, Pak. Ya. Kelihatan banget tuh siang-siang teh kota Bandung tuh ternyata begitu polusi lah gitu. Jadi udah nggak kelihatan cerah lagi, Fra, kota Bandung teh. Kelihatannya gitulah, nggak cerah gitu, nggak secerah yang dulu. Kalau dulu kayaknya cerah banget dari atas gitu ya. Mungkin karena polusi udara ya. Makanya kita bahas ya polusi udara seperti apa. Polusi udara itu gimana, Pak? Ya. Jadi polusi udara tuh sebenarnya banyak penyebabnya. Jadi polusi udara tuh udara kita jadi kotor gitu ya, Pak ya? Ya. Nah, ya. Udara kita jadi kotor, jadi tercemar ya. Itu penyebabnya apa aja coba menurut Afra? Penyebabnya tuh yang pertama karena asap rokok. Asap rokok, oke. Tapi kalau asap rokok mah karena kita deket-deketan ya. Misalkan Papa lagi ngerokok, Afra di sebelahnya Papa, otomatis Afra terkena polusi udara dari asap rokok ya. Tapi kan hanya seorang, 2 orang, 3 orang lah gitu. Terus? Nah, terus yang kedua itu asap knalpot mobil atau motor. Oke, itu juga bisa ya. Jadi sekarang ini kan pengguna motor maupun mobil itu sangat banyak banget ya. Iya. Jadi ya knalpot, asap yang dihasilkan dari knalpot motor dan mobilnya juga otomatis akan mengganggu atau membuat polusi di udara sekitarnya. Terus apa lagi, Fra? Kira-kira, Fra? Nah, terus asap pabrik. Asap pabrik ya. Jadi kalau pabrik-pabrik besar yang melakukan kegiatan pabriknya ada pola pembakaran dan segala macam, pasti akan menimbulkan asap ya. Asap untuk produksi gitu ya. Terus itu asapnya nanti ke udara secara ke atas gitu ya, Pak ya. Mencemari udara. Oke. Terus apa lagi, Pak? Nah, kira-kira. terus kebakaran hutan. Ya. Nah, kebetulan kita pernah tinggal di Kalimantan ya. Jadi pernah ngalamin nih yang namanya kebakaran hutan. Pas hutan kebakar, asapnya kan banyak tuh, Pak. Iya, banyak. Jadinya polusi udara nutupin, bahkan sempat asapnya itu ke Malaysia, ke Singapura. Mengganggu atau membuat polusi di Malaysia dan Singapura. Padahal di Malaysia dan Singapura nggak ada yang kebakaran hutan, mungkin di Malaysia ada ya. Tapi gara-gara di Indonesia kebakaran hutannya, asapnya sampai ke sana, jadi bikin polusi di Malaysia dan Singapura. Ya. Terus? Nah, terus sama gunung meletus. Oke. Tahu nggak kenapa gunung meletus itu membuat polusi, Pak? Polusi udara ya? Karena kan meletus, terus banyak asapnya. Banyak asapnya, banyak debunya gitu ya. Jadi si udara sekitar itu jadi ketutup sama asap debu. Bahkan tadi ya polusi udara yang karena kebakaran hutan sama gunung meletus itu bisa mengakibatkan sampai efeknya pesawat aja nggak berani lewat. Iya, betul. Ya, di gunung meletus banyak abunya, pesawat takut lewat karena takut abunya masuk ke mesin. Nah, masuk ke mesin nanti merusak mesin. Iya, nanti nggak bisa terbang. Kalau kebakaran hutan karena jarak pandangnya jadi pendek.
kan ketutup semua asap putih semua gitu ya, nggak kelihatan pas dipikirnya nggak ada apa-apa di depan, tahu-tahu pas dilihat di depan ada gunung gitu. Nggak bisa nggak repot nanti ya nabrak gunung ya. Nah terus tadi kan penyebab ya Fra ya. Terus apa sih akibatnya Fra kalau adanya polusi udara ini bisa mengakibatkan apa sih sebetulnya Fra? Nah sebenarnya tuh kalau tentang polusi udara akibatnya tuh yang pertama sesak nafas. Oh gitu. Kenapa sesak nafas? Iya karena kan kalau misalkan kita menghirup polusi udaranya kita bisa jadi sesak nafas. Oke. Jadi pas lari pagi kehabisan napas tuh polusi udara bukan Pak? Oh bukan ya. Beda lagi. Itu kecapean. Gitu ya. Itu kecapean ya Pak ya. Bukan karena itu ya. Itu beda cerita. Sesak napas. Terus kemudian yang lainnya kira-kira akibatnya apa Pak? Nah itu juga bisa merusak paru-paru. Nah kenapa kok bisa merusak paru-paru, gimana Pak ceritanya Pak? Ya bukan ceritanya sih. Gimana? Jadi kalau misalkan kita merokok keseringan dan kebanyakan ngisep knalpot mobil gitu ya, asap knalpot mobil misalkan ya. Bisa, tapi asap kayaknya nggak ada orang motor. yang mau sih Pak kalau kayak Ya kan kalau gitu. kita naik motor di lampu merah berhenti gitu kan, nggak pakai masker. Iya, tapi Kan kan ngisep. tapi Kalau kan setiap hari. ya, tapi kan nggak mungkin di dekat knalpotnya dicium-cium gitu kan, nggak mungkin kan. Ya bisa aja kalau dia tukang knalpot kan. Oh iya bisa. Tukang knalpot misalkan. Ya. Aduh. Terus akibat lainnya Fra, kira-kira Fra? Bisa juga merusak otak. Merusak otak ya, karena kan si oksigen itu kan masuk ke darah nih Fra. Jadi kalau oksigen yang kita hirup aja sudah tercemar, banyak sekali kandungan kimia yang juga masuk. Nanti darah itu kan sampai lari ke otak, lari ke jantung segala macam, itu bisa berpengaruh ke situ gitu. Bisa rada beleguk lah gitu ya, ya. Makanya diperlukan udara yang bersih gitu supaya kita juga otaknya bersih ya. Otaknya baik gitu ya, terus nggak sesak napas, otaknya bersih nggak ada pikirannya dong. Iya Kalau ya, otaknya bersih kosong gitu ya. Masih baru, masih fresh. Nah, itu berarti dia nggak pernah mikir ya. Iya, enak tuh. Jadi gini Pra, Papa mau cerita juga ya tentang polusi udara. Jadi kalau kita mau tahu contohnya polusi udara tuh kayak gini nih contohnya nih Fra. Misalkan Afra naik lift ya, naik lift nih. Di dalam lift ada 5 orang. Nah, dari lantai 1 mau ke lantai 40 misalkan. Kan ke hotel-hotel yang tinggi-tinggi kan banyak ya di Jakarta banyak, gitu ya. Banyak. 1 sampai lantai 40 ada 5 orang di dalam lift nih. Tiba-tiba di lantai 2 ada teman Afra yang kentut. Bau lagi. Nah, si orang yang ada dalam lift tadi itu kan merasa nggak enak Fra, dengan baunya itu. Itulah yang dinamakan polusi udara, Fra. Kan nggak nyaman, lu nggak nyaman kan? Ini gimana sih? Waduh, baunya nggak enak gitu kan? Iya sih. Udah baunya nggak enak. Mau nuduh ke orangnya juga nggak ada yang mau ngaku. Biasanya kan nggak ada yang mau ngaku ya, Fra ya? Iya, betul. Nah, itu jadi kayak gitu. Jadi polusi udara itu bisa digambarkan kalau kita di dalam lift, tiba-tiba adalah salah satu penumpang dalam lift ternyata kentut gitu loh, Fra. Itu nanti itu mengganggu. Lagi ya, itu polusi udara. Itu polusi udara juga, itu polusi udara dan itu mengganggu semua orang gitu. Ya. Itu juga bisa merusak pikiran kan. Jadi kan pikirannya jahat, siapa nih yang kentut tadi? Siapa yang kentut tadi gitu. Kalau nggak ada yang aku kan kayak gitu ya, Fra. Itu contoh polusi udara. Gitu ya, untuk bisa mengolah tadi. Nah sekarang kita mencegahnya kira-kira gimana, Fra? Jadi mencegahnya tuh naik angkot. Naik angkot, ya, naik angkot. Afra tahu pernah naik angkot ya di Bandung, Fra? Pernah. Oh pernah. Waktu TK. Waktu TK. Menurut Afra angkot di Bandung tuh enakan nggak sih? Ya ada beberapa yang enak. Oke, maksudnya mungkin nggak cuma naik angkot ya, Fra ya, maksudnya menggunakan angkutan publik lah ya, maksudnya mass transportation gitu ya.
mungkin naik beca kan. Naik itu beca nggak ada- karena digenjot. Iya, jadi Tapi kan- kan kalau si emangnya kentut kan polusi juga. Iya sih. Iya. Iya, tapi Nggak. kan nggak mungkin mangnya kentut. Oh tiba-tiba. iya, dia kentut nanti nggak bisa genjot. Maksudnya juga apa? Kalau di satu kota itu ada alat angkutan umum yang bagus, pastinya akan mengurangi orang-orang untuk pakai kendaraan sendiri-sendiri ya, Fra ya. Contoh misalkan kayak papa mau ke kantor, selama ini kan pakai mobil nih. Iya. Kenapa? Karena nggak ada jalur angkot yang enak kan ke kantor papa. Naik angkot yang coklat itu udah mah angkotnya Bau. reotnya. Lewat ya Allah. Terus udah gitu lama lagi ngetem mulu, kerjaannya tuh ngetem Fra gitu kan. Iya, kalau angkot emang kerjaan. Udah mau apa nunggu penuh yuk ngetem, terus begitu nanti dia disalip sama temennya ngamuk. Wah, kok kamu duluin aku? Lah kamu ngetem lu. Udah gimana ya? Kamu harus di belakangku lah kan gimana nggak bisa kayak gitu ya, Fra ya. Ya itu angkot ya. Jadi kalau angkutan massalnya, transportasi publiknya bagus, pasti orang-orang akan mengurangi ya penggunaan kendaraan mobil atau motor, beralih ke transportasi publik lah. Iya. Terus yang berikutnya lagi, Fra, Terus yang berikutnya lagi tuh nggak membakar sampah. nggak bakar sampah. Itu maksudnya gimana, Fra, dengan tidak membakar sampah itu? Maksudnya? Menjaga hutan. Oh, menjaga. Maksudnya juga supaya nggak menimbulkan asap aja ya, gitu ya. Kan bau tuh asapnya, kok nggak enak gitu ya. Ya, Ya. apalagi membakar hutan ya, itu kalau sampai hutannya kebakar kan. Janganlah, Jangan. janganlah. Berikutnya lagi, Fra, kira-kira apa, Pak? Nah, berikutnya lagi tuh pakai mobil listrik kalau ada. Oke, jadi beralih ya. Jadi gini juga, ini pakai mobil listrik gitu ya, Fra ya. Ya, itu juga kalau ada. Ya, kan lagi banyak dibikin ini mobil Iya, listrik. iya. Cuma Papa mau nanya, Fra, Kenapa? kalau mobil listrik hujan-hujan nyetrum nggak, Fra? Oh iya, oh iya. Serem ya nanti, Serem serem ya, ya. kayak. Nyetrum Mending nggak jalan sih, Pak? kaki nggak sih kalau gitu. Mending sekali. Kan Papa nggak tahu ya, Papa belum Iya, tahu. Sama. Sekarang mobil listriknya banyak, Pra, dari yang Iya. mahal Sampai ada yang sampai murah. yang sekarang yang ini juga sudah ada yang sedikit lebih murah lah ya, maksudnya nggak terlalu mahal banget. Kalau yang sebelumnya kan mobil listriknya mahal ya, Tesla dan segala macam lah mereknya yang mahal. Tapi sekarang Hyundai juga udah ada segala macam lah ya. Kayaknya ke depan itu akan sangat banyak orang menggunakan mobil listrik. Cuman gini, Fra, ini perlu juga Fra ketahui, perlu sama kids semua ketahui bahwa mobil listriknya itu bagus ya untuk mencegah polusi udara. Hanya saja listrik di Indonesia itu masih dihasilkan oleh pembangkit listrik yang berasal dari seperti uap ya, yang berasal dari penggunaan batu bara. Nah, akibatnya banyak sekali pembangkit listrik di negeri kita ini yang sebenarnya juga memberikan pencemaran, Fra. Gitu. Karena dia masih menggunakan batu bara sebagai bahan untuk menghasilkan listrik ya. Tapi mobil listriknya itu bisa mencegah polusi udara. Jadi nggak ada. Kalau mobil listrik kan nggak ada asapnya, Fra. Iya. Kalau mobil listrik berasap, orangnya pada lari. Kebakaran. Konslet berarti ya, Fra ya. Tapi tadi, Fra, dia nyetrum apa nggak ya, Iya, Fra, kalau hujan, Fra? makanya ntar aku cari di Google ya. Terus yang berikutnya lagi ada nggak, Fra, kira-kira, Fra? Nah, berikutnya lagi tuh kalau pakai mobil listrik harus pakai tenaga surya. Oh ya, jadi gunakanlah listrik tenaga surya ya, Fra ya. Ya, betul. Ya itu tadi ya, seperti Papa jelaskan tadi, memang akan lebih baik kalau listriknya yang kita pakai adalah menggunakan tenaga surya. Iya. Namanya pakai panel surya. Tahu nggak panel surya itu? Apa tuh? Jadi dia bentuknya kotakan yang apa? Nyimpen sinar matahari, Oh, kemudian tahu, diolah tahu. menjadi Tahu. energi dalam bentuk baterai. Tahu. Gitu. Tahu. Kalau suka lihat ini apa? Pemanas air yang pakai energi apa? Surya juga itu ada juga gitu. Cuman jangan salah, Pak ya, jangan juga salah dengan becak tenaga surya ya. Nggak apa? Ada. Ada. Mang becaknya namanya Surya. Jadi itu becak tenaga surya. Allahu Akbar. Jadi
Bapak pernah lihat becak tenaga surya loh, Mang? Panelnya di mana, Mang? Ada Kok ini pakai kijotan gitu. Saya surya katanya. ada juga tuh. Surya Iya. artis ada. Iya, surya artis. Enggak, ini mah yang becak tenaga surya itu enggak ada. Terus ada lagi, Fra, untuk mencegah itu? Mencegah polusi udara. Apa tuh? Menjaga hutan lah. Ya. Jadi hutan sebagai paru-paru dunia ini harus dijaga, Fra. Mm. Jadi hutan yang saat ini masih ada, ya harus kita pertahankan. Gitu ya. Jangan diindustrialisasi, jangan terlalu banyak dikomersialisasi, Fra. Jadi kayak hutan-hutan di Kalimantan kan udah dirubah tuh jadi kebun sawit, kemudian jadi perkebunan, ada perkebunan ini, perkebunan Ya itu. pokoknya gitu udah jadi bagus lah ya. Udah lebih bagus. Bukan lah, jadinya kan sayang rusak hutannya. Jadi paru-paru bumi seharusnya bisa dibikin tetap hutan tapi juga menghasilkan untuk masyarakat setempat gitu ya, Pak ya. betul. Gimana caranya? Itu pasti teman-teman pemerintah pasti sudah tahu lah. Oke ya, itu ya tentang polusi kita, Pak ya. Kita bicara tentang polusi ya, ini tadi polusi udara. Jadi terus apa yang bisa kita lakukan di rumah nih kepada teman-teman, kepada kids semua. Pada my friend juga. Jadi bisa nyampein ke bapaknya, ke keluarganya, kurang-kurangilah menggunakan motor, mobil gitu ya. Kalau mau jalan mobil barengan dong kalau bisa gitu ya. Satu mobil diisi berapa orang. Jadi jangan sendiri-sendiri kayak gitu ya, Pak ya. Karena nanti kan asapnya makin banyak. Tapi hati-hati juga nih. Jelas gimana? Kalau misalkan satu mobil kan kata papa diisi ya lumayan lah ya. Ya. Nah jangan sampai satu mobil diisi 10 orang. Truk, Pak. Truk di belakang diisi orang banyak. Mau Ya. mudik ya. Mau mudik. Mau mudik zaman dulu ya. Itu kayak gitu ya. Jadi kita mulai dari kita juga, terus juga termasuk penggunaan listrik juga semakin banyak kita menggunakan listrik yang saat ini pembangkit listriknya masih menggunakan batu bara, otomatis juga akan banyak menumbuhkan atau membuat penggunaan batu bara makin banyak, otomatis juga akan menimbulkan polusi di udara karena pembakaran dari batu bara masih menimbulkan polusi. Terus apalagi kira-kira yang bisa dilakukan di rumah ya? Ya mengurangi penggunaan listrik lah, mengurangi pakai kendaraan biasa. Kalau bisa menaik angkot, syukur-syukur. Kalau yang di daerahnya sudah ada transportasi publiknya sudah bagus, ya mendingan pakai transportasi publik ya, maksudnya pakai angkutan umum ya, daripada pakai kendaraan sendiri. Lebih murah biasanya. Apa Jakarta ya, Pak ya? Oh, Jakarta mah seneng ya. Ada LRT, ada MRT, ada busway. Udah lumayan banyak. Kalau di Bandung masih belum ya, paling angkot itu aja sih, angkot coklat ya, Pak ya. Yang apa tadi? Yang pokoknya keren lah. Iya. Ya. Jangan nyindir angkot ya, kasihan. Kasihan ya. Gak punya kerjaan. Terus angkotnya tuh, Fra, semuanya bunyi, Fra. Waduh, mulai pintunya bunyi, terus joknya bunyi, krek, remnya bunyi gitu. Yang nggak bunyi itu cuma satu, Pak, klaksonnya. Klaksonnya, Mana klakson bunyi. klaksonnya harusnya bunyi, dia malah nggak bunyi, Fra. Aduh, kacau. Semuanya bunyi klakson doang ya Allah. Padahal klakson paling penting. Terus itu ya yang bisa kita lakukan di rumah. Jangan bakar sampah mah dibuang aja lah, urusan tukang sampah nanti yang akan melakukan daur ulang sampah. Oke, itu ya, Fra ya. Ada yang mau disampaikan lagi, Fra? Sebelum kita masuk ke sesi yang penting ya. Itu sangat penting. Apaan, Fra? Ada lagi yang mau disampaikan nggak tentang polusi udara, Fra? Udah sih kalau aku itu aja. Ya yang penting ya itu aja. Jangan jangan ngerokok juga kan. Oh ya, kalau ngerokok lihat tempat lah gitu ya. Jangan terus di angkot ngerokok gitu kan, terus itu juga polusi kalau buat udah yang selesai lain. ngerokok jangan langsung dibuang gitu aja. Ya, itu buanglah sampah pada tempatnya Iya, begitu ya. betul. Gitu ya. Maksudnya gitu juga kalau ngerokok ya ada tempat lah. Kalau ada tempat merokok ya merokok di tempat. Jangan merokok di tempat umum. Terus Apalagi juga, ada sekarang udah undang-undangnya, Pak. Nggak boleh merokok di tempat umum.
Iya. Kena denda. Iya. Berapa juta? Nggak tahu. Oke. Terus, ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke sesi tebak-tebakan. Tebakan dari Afra yang biasanya tebakannya Garing. Sofra. Apa, Jokes Fra? bapak. Ada ini aku dapat dari temanku nih. Apa? Buah-buah apa yang keras? Buah apa yang keras? Buah kelapa, Fra. Kelapa buat tutui itu nggak akan bisa belah loh, Fra. Harus dipakai golok dulu baru dibelah dia. Tapi salah. Buah apa yang sudah membeku? Salah. Ada endem ya. Terus buah apa yang keras? Udah nggak tahu ah, kalah. Tahu buah apa? Ya, buah apa? Buah batu. Buah apa yang keras? Buah batu. Buah batu. Papa nih. Enggak, papa nggak punya. Aku ada. Masih ada nggak? Masih dong. Ya, satu lagi ya. Kalau gitu lah satu lagi aja. Gula apa yang keras? Gula apa yang keras? Gula Jawa kan. Gula Jawa itu Salah. keras bukan? Iya. Gula aren itu keras Salah. dia kan? Iya, keras. Semua gula juga keras. Gula nggak tahu gula apa itu gimana? Gula batu. Gula batu, iya memang kalau namanya gula batu teh keras Pak. Tapi kalau gula batu dimasukin ke dalam air dia mencair Cair. juga. Iya. Nah, Iya, tapi bagus, aneh. Masih ada lagi nggak? Nggak usah lah ya. Itu aja ya, dua aja udah minta ampun nih kayak gitu. Norak banget deh, apa lebay banget. Oke deh kalau gitu sekali lagi ya buat kids dimanapun berada tetap jaga lingkungan ya, jaga Iya. lingkungan kita. Tetap jangan sampai polusi udara semakin menggila ya di kita. Nanti kedepannya masuk kita seumur harus pakai masker yang itu yang kayak gini ada saringan udaranya. ada juga. Ya kalau nanti misalkan polusi udaranya tidak bisa terbendung lagi, mungkin dalam waktu 20 tahun lagi akan terjadi seperti itu. Manusia harus pakai penyaring udara gitu untuk bisa mengkonsumsi oksigen. Rumah juga kayak gitu. Mungkin di dalam rumah juga seperti itu. seru. Makanya harus kita jaga dari sekarang. Dari Afra nih juga udah mulai menjaga supaya tidak menimbulkan polusi udara yang makin berlebihan di masa depan. Ya. Ya, oke. Oke. Kita akhiri. Ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak yang sudah menonton ya, my friend. Terus gimana? Ya, jangan lupa juga subscribe, Terus? terus like, terus jangan lupa share. Ya, terus jaga kesehatan ya tetap Ya. ya. Prokes juga tetap pakai masker kalau sekolah ya. Ya, Jangan sampai enggak cuci tangan. ya cuci tangan juga. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.